Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, masuk. Oke, silakan duduk. Aduh, panas sekali hari ini nak ya. Oh ya, minum dulu. Silakan, minum dulu. Iya, Pak juga minum. Pak minum dulu ya. Panas betul hari ini ya. Nggak tahu ini kenapa. Mungkin karena mulai kemarau kali ya. Saya minum dulu. Kita santai. Udah dari kantin. Oh, udah dari kantin ya. Oke. Jadi apa kabar nih? Sudah lebih lega ya. Ya, lebih baik juga. Lebih baikan ya. Alhamdulillah. Ini kita pertemuan ketiga ya? Iya, Pak. Pertemuan ketiga dari permasalahan kamu tentang emosi ya? Iya. Oke. Jadi dalam pertemuan ini sesuai dengan kontrak yang kita buat kemarin bahwa dalam pertemuan ketiga ini kita membahas tentang apa yang sudah kamu lakukan tentang pengontrolan emosi ya, tentang pengontrolan emosi yang ada dalam diri kamu ya. Kalau tidak salah kemarin itu dengan cara kita berpikir positif ya. Iya. Bu, kalau boleh Bapak buka dari catatan Bapak ini ada 3 hal yang membuat kamu emosi. Yang pertama gara-gara disenggol, yang kedua gara-gara dilihat terlalu lama, yang ketiga gara-gara tekanan menjadi sempurna, bahasanya begitu ya. Nah, ini gimana? Jadi terhadap tugas-tugas kemarin yang sudah kita sepakati untuk kamu lakukan supaya kamu bisa mengontrol emosi kamu. Sudah ada yang saya lakukan kemarin pas lewat pertama senggolan gitu ya Pak. Ya. Waktu lewat kan di samping rumah itu jalanan cukup padat, terus ada yang menyenggol. Ya hampir merasa emosi lagi karena lagi-lagi nggak minta maaf, seakan-akan masa bodoh. Tapi ya udah karena orang sudah pergi, saya cuma pikir mungkin ya buru-buru, tergesa-gesa, ada urusan lain gitu, jadi nggak sempat minta maaf. Cuman meskipun masih ada rasa emosi, cuman pikir positif. Terus yang Bapak sarankan juga untuk coba tenang diri, tarik nafas gitu, pikir positif. Jadi benar-benar pas kejadian ya. Iya. Artinya begini ya, kan kemarin itu mau setelah kamu datang di sini itu sempat berpikir begini, kira-kira ada nggak ya kejadian yang sama dalam berapa hari itu, Senin Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, berarti 5 hari. Itu ada nggak sampai berpikir itu sehingga bisa latihan gitu. Kenapa saya nggak bilang ya sudah, kalau ada emosi dalam bentuk apapun kita latih dengan berpikir positif gitu. Iya. Nah, tapi ini pas kejadian ya. Iya, kebetulan ya. Pas lagi padatnya gitu kan, pas kita senggol gitu. Ya saya coba positif aja, mungkin dia lagi buru-buru ya, selesai gitu, urusan lain yang buat dia belum minta maaf gitu ya. Iya. Bagus, alhamdulillah. Itu yang pertama tadi, berarti sudah melatih diri kamu untuk selalu berpikir positif, menenangkan diri ya kan, melihat bagaimana apa yang terjadi itu sebenarnya bukan masalah
ya yang membuat kamu marah-marah seperti itu ya. Oke, alhamdulillah bagus sekali, bagus sudah mencoba ya, sudah melatih diri untuk mengelola emosi. Terus kira-kira yang kedua bagaimana? Sempat tidak ada yang seperti itu? Kalau untuk yang kedua ya mungkin ada, cuman saya pikir ya sama dong, mungkin dia emang lagi cuma namanya penglihatan orang gitu, melirikan orang. Ya udahlah selagi itu nggak sinis gitu, saya diamin. Saya pikir udah mungkin dia cuma mau lihat aja gitu. Mungkin juga mungkin tertarik gitu ya. Iya. Udahlah biarin. Ya. Jadi dibikin happy aja ya pikirannya. Ya, kayak semacam bercanda begitu ya. Jangan-jangan situ yang apa namanya naksir sama saya gitu kan, sehingga bisa kayak teralihkan emosinya begitu ya. Bagus ya, alhamdulillah. Oke gitu ya. Terbuka juga sama orang tua gitu kan, kayak ke mama cerita tadi dilihatin sini, katanya nggak apa-apa, siapa tahu dia naksir, jadinya nggak emosi. Iya, bagus. Jadi mulai dari mulai kamu bisa merasakan ya. Jadi sesuatu hal itu bukan masalah. Ya, yang untuk kita gimana? Kadang-kadang begini. Tadi kan gimana ya? Dari beberapa hari yang sudah kamu ceritakan kemarin, ada satu kejadian itu langsung kita mikirnya itu dengan cara yang tidak slow gitu ya, dengan cara yang terlalu apa ya, terlalu sepaneng gitu. Akhirnya kita membuat pikiran kita menjadi langsung negatif gitu kan. Akhirnya dengan cara kita menimbulkan negatif itu ya, dengan tidak sengaja emosi kita terluap begitu ya. Ya dengan caramu yang seperti itu tadi, sampai cerita ke mama ya kan, ke ibu. Tadi ada yang lihat di sini kan, akhirnya timbul rasa bercanda sama mama. Oh, jangan-jangan kamu ditaksir sama cowok begitu ya. Oh, bagus. Alhamdulillah bagus itu. Jadi artinya bukan masalah cowoknya ya. Kalau masalah cowoknya saya kira itu apa ya, kita mempersiapkan dulu ya. Artinya kalau ada seperti itu, cara menanggapinya kita nggak usah terlalu serius gitu kan. Jadi bercanda seperti itu bagus, itu menimbulkan pikiran yang nggak usah terlalu sepanang begitu kan. Kita bikin enjoy aja, orang bilang begitu ya, kita bikin nyantai aja kan. Aku nggak masalah, kamu nggak masalah, it's okay gitu kan. Oke, bagus. Untuk yang ketiga kira-kira bagaimana? Kalau yang ketiga itu terjadi juga itu pas acara syukuran sepupu gitu. Iya. Katanya ada yang sepupu saya tuh sepupu saya bilang gini, itu baju kamu terlalu biasa katanya. Gitu. Iya. Jadi sempat timbul pakai ini salah, pakai itu salah, sempat kepancing emosinya. Tapi ya saya bukan yang cuma agak sombong dikit kan, bilang baju biasa gini harganya lebih mahal dari baju kamu. Gitu. Jadi dengan seperti itu kamu mencoba untuk apa ya, mengalihkan suasana yang lebih pede lagi begitu. Bagus. Alhamdulillah ya. Bagus seperti itu. Jadi mulai bisa melatih seperti itu ya. Jadi sesuatu hal yang mungkin dalam pikiran orang itu adalah hinaan, jadi sebuah apa namanya, candaan yang menarik gitu ya. Nah, alhamdulillah sepupu tuh nggak langsung emosinya, cuma bilang gini, baju aku tuh lebih mahal ya, warnanya lebih gini, lebih banyak dekorasinya gitu. Lebih cantik gitu. Oke. Jadi malah ketawa aja. Jadi akhirnya timbul sebuah apa ya, ibaratnya dari pertemuan antara kamu dengan saudara sepupumu itu lebih cair lagi begitu ya. Bagus. Nah, seperti itu yang Bapak maksudkan. Nah, ya, Nak Klausi. Jadi dengan seperti itu kan, akhirnya membawa kita itu jadi pribadi yang bagus, ya kan?
sesuatu hal misalnya ini kan, kita ini datang, ya kan? Ini bisa menjadi emosi, bisa menjadi cair. Kalau kita berpikir positif, ini akhirnya bisa menyatukan kita. Tadi seperti contoh yang kamu contohkan tadi, permasalahan yang dulu terjadi kan, gara-gara baju saja, ya, gara-gara baju yang menurut sepupumu itu tidak cocok dengan warnanya, dengan kegiatan hari ini, tidak cocok dengan temanya, dengan ini. Padahal kamu sudah merasa ini baju paling terbagus kan. Dengan cara kamu melontarkan candaan seperti itu, akhirnya menjadi cair kan. Akhirnya yang biasanya mungkin itu antara kamu dengan sepupumu ketemu ya biasa-biasa saja, tidak ada apa-apa, dengan cara kamu melontarkan candaan seperti itu, akhirnya bisa bercanda, bisa lebih akrab lagi, ngobrol lebih panjang lagi, seperti itu ya. Bagus. Itu caranya ya. Dengan cara seperti itu akhirnya sesuatu hal itu menjadi baik. Jadi dengan cara kita mengontrol emosi kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, bisa diterima di lingkungan yang banyak ya. Jadi Bapak kan pernah itu mencontohkan pada waktu itu materi bimbingan klasikal tentang emosi kan. Nah, dari situ kan Bapak contohkan, walaupun dia pintar seperti apapun, katakan jadi dokter lah, ya kan, tapi dia tidak bisa mengontrol emosi. Baru dipegang, cepat angkat buka mulutnya, saya mau periksa gitu kan. Gara-gara dipegang sedikit sudah gitu kan, kamu akhirnya emosi, ini mau sembuh enggak begitu kan. Nah, akhirnya kamu marah-marah. Dengan cara seperti itu kan merugikan si dokter sendiri kan. Nah, sama dengan contoh yang sudah kamu kasih tadi. Seandainya kamu pada waktu itu masih belum bisa mengontrol emosimu, masih seperti yang kemarin-kemarin, ya kan, dengan emosi yang gampang meledak-ledak, ya kan. Nah, pasti saya yakin sepupumu jadi tidak care sama kamu. Bisa-bisa kamu nggak asik sama kalau aku cari sepupu yang lain aja. Mungkin seperti itu ya. Karena dengan caramu yang seperti itu, kamu bisa mengontrol emosimu, akhirnya menjadi lebih bagus lagi. Ya, alhamdulillah lah, Bapak ikut senang dari kegiatan kita seperti ini kan. Nah, dari kegiatan seperti ini kita bisa menyelesaikan masalah kita, ya kan? Nah, dan sebenarnya begini, saya perlu mengulangi lagi, ya. Dari permasalahan ini sebenarnya itu bukan suatu masalah yang berat, ya. Kalau kita mau mencarinya, ya kan? Nah, tapi alhamdulillah dengan bantuan saya sebagai guru BK Nak Klausi kan, nah, saya bisa membantu. Dan ini memang fungsinya guru BK, membantu semua siswa. Ya, nah dari sini kamu juga sudah bisa menemukan solusinya, kamu sudah bisa berlatih, kamu sangat bagus sekali, saya senang seperti ini. Bahkan kamu tadi sudah bisa mencontohkan mencairkan dengan cara seperti itu, mencairkan suasana dengan kumpul-kumpul keluarga yang mungkin pembawaanmu sebelumnya itu gampang emosi, akhirnya dengan kontrol emosi yang bagus bisa mencairkan suasana yang bagus. Ya seperti itu ya Klausi ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Nah, kira-kira nih, ya kan, dengan seperti itu, apa yang bisa kamu katakan? Mulai dari awal kita bertemu, pertemuan kedua, pertemuan ketiga ini, kira-kira bisa kamu omongkan ini, maksudnya bisa kamu ceritakan lagi, bisa kamu bahasa mudahnya, kalau seandainya kita belajar itu dari rangkuman dari pertemuan kita 1, 2, 3 ini bagaimana kira-kira? Dari awal pertemuan itu mulai dari keraguan, pelan-pelan saya buka diri kayak ke Bapak, saya simpan kepercayaan gitu.
Terus saya mulai ceritakan. Sebenarnya awal cerita masih gelisah karena belum saya lakukan. Pertemuan kedua lebih lega, Iya. apalagi setelah itu saya dapat saran dan Iya. ada teknik-teknik dari relaksasi dari Bapak. Saya merasa lebih lega, lebih plong. Terus dikasih jeda sama Bapak untuk pertemuan, saya coba lakukan ketika itu benar-benar terjadi lagi. Jadi lebih, ya awalnya saya tertutup, coba buat mendekat ke sepupu-sepupu untuk nggak ambil pusing masalah-masalah yang sudah terjadi. Dan untuk pertemuan ketiga lebih lega lagi gitu. Awalnya saya belum bisa nilai itu jadi 5 karena saya belum tahu respon dari Bapak, nilai dari Bapak untuk hal yang sudah saya lakukan. Dan sekarang dengan Bapak bilang itu apa yang saya lakukan lebih bagus, semuanya lebih Plong lagi ya. ya, Oh, lebih gitu ya. enak lagi. Berarti kalau bisa digambarkan seperti yang biasa saya tanyakan sama kamu, dari tingkatan apa namanya, rasa plong, rasa kelegaan ini ya, itu sudah bisa dikatakan sekarang berada di posisi 5 ya. Iya. Alhamdulillah. Setelah dari semuanya yang saya coba, akhirnya bisa dapat 5. Gitu ya. Nah, alhamdulillah. Jadi memang betul loh. Bapak juga sangat senang sekali dengan respon apa yang sudah kamu jalani. Jadi beberapa hari dalam waktu singkat dengan 5 hari itu kamu melakukan latihan positif thinkingmu untuk mengelola emosi kamu yang tidak terkontrol. Itu saya sudah sangat senang sekali. Dengan seperti itu akhirnya kamu bisa mengontrol emosimu sehingga kamu kedepannya itu menjadi pribadi yang tidak mudah untuk emosi ya. Oke, bagus. Mungkin untuk pertemuan kali ini, ketiga ini pertemuan terakhir bagi kita. Jadi karena memang pertemuan terakhir, karena apa saya bilang pertemuan terakhir, karena dari awal sampai hari ini itu saya kira sudah cukup. Artinya kita sudah mencoba mengungkapkan masalah, habis itu mencari solusi dari masalah yang sudah dihadapi, dan yang ketiga saya berikan kesempatan kamu untuk mencoba latihan untuk kontrol diri, dan alhamdulillah sekarang sudah sudah bisa mengontrol diri seperti itu ya Berliana ya. Berarti praktis pertemuan kita sudah selesai. Alhamdulillah kamu juga sudah merasa benar-benar plong, benar-benar menemukan solusi dari permasalahan yang sudah kamu hadapi, sehingga kamu bisa keluar dari masalah yang sudah kamu hadapi di sini. Mungkin seperti itu nak ya. Nah, sebelum Bapak sudahi pertemuan kali ini, ada yang ditanyakan? Untuk masalah ini mungkin sudah selesai gitu ya Pak. Tapi boleh kan nanti saya minta pendapat dari Bapak tentang apa yang sudah saya lakukan, apakah itu baik atau tidak. Terus juga masalah teknik relaksasi dari Bapak. Oh iya masalah itu. Oke. Jadi tidak ada masalah anakku. Jadi di saat nanti ada apa-apa datang untuk tanya aja anak Bapak. Pintu BK selalu terbuka untuk siswa. Ya. Pintu BK selalu terbuka untuk siswa yang ingin menyelesaikan masalah. Apabila nanti misalnya ingin tanya tentang apa yang berhubungan dengan pribadinya, ya kan, tidak apa-apa silakan. Ya. Atau mungkin kalau nanti merasa temannya juga untuk solusinya bisa diselesaikan, masalahnya bisa dibantu oleh BK, informasikan saja bahwa BK itu seperti ini, begitu ya. Terus untuk tadi kamu bilang
relaksasi ya. Jadi bagaimana ini? Bapak pengen tahu dulu. Maksudnya bagaimana tentang relaksasi? Kayak ya untuk adanya jadwal. Oh, ya, paham saya. Jadi kamu menginginkan kita melaksanakan apa namanya terapi relaksasi seperti itu ya? Boleh. Saya siap. Kita adakan 1 minggu sekali, bagaimana? Bisa. Boleh, oke. 1 minggu sekali, kesepakatannya hari apa? Kalau di hari Jumat itu Pak, free sejam. Oh iya betul. Iya. Berarti di hari Jumat itu ya? Hari Jumat. Oke, bagaimana kita nanti di hari Jumat itu, kalau bisa ya, coba cari teman-teman yang lain juga. Jadi coba informasikan, saya mau ada kelas terapi sama Pak Bukhori gitu ya. Kelas terapi sama Pak Bukhori untuk terapi biar nggak cepat marah gitu ya. Jadi kita melakukan relaksasi. Ya, ajak teman-temannya, nggak apa-apa. 1, 2 nggak apa-apa. Nah, ya, nanti Bapak akan mencoba untuk melakukan terapi relaksasi supaya kita itu bisa mengontrol emosi ya. Ajak aja teman-temannya yang satu penghasilan yang mungkin perlu hal seperti itu. Ya, kita sepakati hari Jumat di jam yang free itu 1 jam itu ya. Jadi boleh kita lakukan dalam waktu 45 menit untuk kita melaksanakan relaksasi sebelum dilanjut mata pelajaran yang selanjutnya. Mungkin seperti itu ya. Jadi oke. Pertemuan ini saya kira cukup karena memang masalah kamu sudah terselesaikan, ya kan? Kamu juga sudah benar-benar merasa lega, bahkan sampai tadi kamu bilang di angka 5, ya kan? Sudah terselesaikan. Mungkin dari sini Bapak sekali lagi mengucapkan terima kasih sekali karena memang sudah sudi datang di BK untuk menyelesaikan permasalahannya di BK, ya kan, mempercayai saya sebagai konselor kamu, ya kan, dan mungkin di waktu yang lain bisa kalau ada masalah datang lagi ke sini. Saya selalu siap, ya, seperti itu nak mungkin kira-kira. Ya, saya juga terima kasih banyak sama Bapak. Sudah banyak bantu saya dari awal masalah sampai penyelesaian masalah, sampai akhirnya saya menemukan solusi untuk masalah saya. Lebih lega lagi ya. Oke, sama-sama nak. Terima kasih. Ya, mungkin ini saya lihat juga waktu belajarnya sudah mulai masuk lagi, ya. Mungkin bisa sampai sini saja, ya. Bapak ucapkan banyak terima kasih. Mungkin seperti itu, nah ya. Saya pamit ya Pak. Ya, oke, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.